Mungkin pernah dengar dulu Agim sakit, pernah ada berita dulu ya. Sujud juga dilamain, udah ngarep-ngarep meninggalnya lagi sujud ya nggak. Nggak meninggal ini ada. Duduk aja sujud. Pas udah sholat ditensi, kok kayaknya jadi bagus kata tensi. Gagal akhirnya. Gimana caranya? Begini, orang marah itu enggak jelas. Karena otaknya, akalnya turun. Makanya orang bertengkar kan dua-duanya teriak, padahal dekat. Betul Dina? Udah gitu dua-duanya ngomong, siapa yang dengar? Tetangga, betul? Maka lihat Bu, contoh. Pneng, piring pecah. Lihat yang marah atau tegas? Bibi, aduh, kamu ini mau menghancurkan keluarga ibu ya? Marah atau tegas ini? Marah, enggak jelas kok menghancurkan keluarga. Rasanya pecah kepala saya memikirkan kamu. Marah atau tegas? Marah, enggak jelas. Kalau pecah kepala ya enggak ngomong lah si ibu ya, dikubur. Di mana mata kamu Bibi? Marah atau tegas? Marah, malah nanya mata. Ya enggak? Si Bibi lebih jernih. Ini Bu. Ibu juga tahu monyong. Nah, yang monyong siapa? Pasti si ibu ya kan? Karena nggak mungkin nyebut monyong nggak monyong nggak bisa. Dasar kamu ini orang kampung. Marah atau tegas? Kata si Bibi, kita kan di kampung sebelahan Bu. Kalau marah nggak jelas Bu, pasti nyerang pribadi. Kalau tegas begini, prank piring pecah. B, pokoknya kunci tegas tuh dua. Satu, fakta. Dua, aturan. Prank. B, suara apa? Nah, fakta. Maaf Bu, piring pecah lagi. Oh ya? Kenapa? Ya tadi saya lagi bete Bu, saya banting aja piring. Tetap tenang ya walaupun enek gitu ya. Piring yang keberapa Bi? Maaf Bu, piring terakhir. Jadi udah 5 losin ya pas Bu, barusan penghabisan. Iya Bi. Bibi ingat enggak perjanjian kerja di rumah ibu dulu? Ingat lah Bu. Gimana perjanjiannya? Kalau piring, gelas, pisin, pecah 5 losin, berarti saya berhenti kerja dari rumah ibu. Nah itu kesepakatan kita ya Bi. Bibi ngerti nggak artinya? Ya ngerti Bu, artinya saya udah nggak kerja lagi di rumah ibu. Maaf ya Bi ya, itu kesepakatan kita. Ini sedikit ada pesangon, lain kali di tempat kerja yang baru lebih hati-hati ya Bi ya. Didoakan semoga Bibi dapat kerjaan yang lebih baik. Terima kasih ya Bi, selama seminggu Bibi kerja di rumah saya banyak sekali kesan yang mendalam. Mudah-mudahan di tempat baru nanti piringnya terbuat dari baja semena. Itu marah, masa piring dari baja. Ya, AA nyoba kalau ngajar di santri gitu, kan sekali ngajar juga seperti ini santrinya. Bikin kesepakatan dulu, santri boleh ngobrol, boleh, tapi kalau ngobrol berdiri. Setuju? Setuju. Ada yang keberatan? Enggak? Sepakat ya, yang ngobrol berdiri. Kalau yang ngobrolnya kelas 3, maka berdirinya di kolam. Di pesantren tuh di mihrab tuh ada kolam Pak. Masuk ke kolam karena kelas 3 harus jadi tauladan bagi adik-adiknya. Setuju atau tidak? Ada yang keberatan kelas 3? Enggak, setuju? Setuju. Baik, kita udah sepakat. Selama kayak gini. Misalkan ada yang ngobrol, pasti saya diam tuh. Siapa yang ngobrol? Silakan acungkan tangan. Setiap orang bisa salah, tapi kalau jujur ngaku itu sikap terhormat. Ngacung ya. Sendiri ngobrolnya, ngacung lagi. Gimana Dek? Ada yang wajib diobrolkan, darurat atau salah? Salah tadi ngobrol ya. Ya berdiri tuh. Alhamdulillah maaf.
Adek mau kemana? Mau ke kolam. Saya kelas 3, oh ya masa. Udah masuk sendiri ke kolam ya enggak? Adek sakit hati enggak? Perlu ditemani di kolam? Enggak, ini memang salah saya. Alhamdulillah, maafin ya. Beres Bu. Tidak menghukum, tidak pakai marah. Tapi setiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Ini juga diam, ya. Padahal belum dibikin kesepakatan, ya kan? Udahlah nggak usah marah-marah lah, jelek yang marah-marah tuh, ya kan? Cenderungnya zolim. Pak, jangan marah-marah sama istri ya Pak ya. Sing sabar ya. Kalau sama istri itu cuma 3 caranya. 1, sabar. 2, sabar. 3, sabar. Kalau istri lagi jengkel, lagi marah, ya udah dengerin aja, nggak usah dijawab. Walaupun kita benar, diam aja. Karena ngejawab juga salah Pak. Bapak nggak usah kecewa dengan perumpamaan ini. Kan ada, tahu nggak bedanya antara manusia dengan singa? Kan kalau manusia nikah, orang datang, nyalamin, ngedoain, kasih kado. Tapi kalau singa nikah, binatang lain nggak boleh datang Pak. Suatu saat singa lagi nikah, kucing ngedeketin. Waduh, singa marah Pak. Pas mau dipukul, kata kucing, tunggu dulu singa, saya harus menyampaikan sesuatu. Apa? Terus kucing berbisik, singa langsung pucat Pak. Apa kata kucing? Hei singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing gitu. Ya, jelas Pus? Meng, jelas ya? Mengeong aja udah sabar. Ini gembira itu singa terus. Udah cepetan cepetan. 4, 5, I. Apa I? Pembunuhan pertama tuh karena iri dengki. Kabil Habil. Iblis juga iri dengki kepada Nabi Adam yang dibuat dari tanah dan disuruh sujud ke Nabi Adam, gak terima. Apa sih? Iri dengki itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen ganti mobil, dia ganti penyakit. Temen naik haji, dia naik tensi Pak. Nggak usah ngebanding-banding, tadi juga udah dibilangin ya. Jangankan sekomplek, jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda kapling takdirnya itu, betul? Beda-beda. Kakak beradik beda-beda, lihat tuh nanti lebaran. Beda-beda, suka-suka Allah. Nggak usah pusing-pusing mikirin rezeki orang, takdir orang, nggak berubah. Kita sebel juga, kita aja ngejongkeng sendiri, ya kan? Bu, Ibu, jangan suka sebel sama tetangga. Ibu menderita loh. Kalau sebel ke tetangga, gorden ibu coplok. Pakai noongin. Pak, TV-nya ganti, Mak. Mau ngapain? Ibu kalau sebel ke tetangga susah keluar. Tiap mau keluar tetangga lagi nyapu. Ih, amit-amit. Rumah segede gitu nyapu seumur hidup. Ibu belanja jauh-jauh dari pasar udah berat. Mau masuk, ada dia di gang itu, kepaksa muter, cari selokan, menderita. Gimana kalau ada tetangga yang sebel sama kita, ya terserah dia dong. Tapi ini kita aja ya, jangan ngomong sama tetangga ya, awas. Sebab dia ada di sini. Kalau ada yang sebel ke kita, harus tahu nggak mungkin semua orang suka sama kita, nggak mungkin. Ya tapi tetangga itu suka ngehina saya. Nabi Muhammad aja mulia, ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Kita kan hina asli, cuma nggak ngaku, betul?
Apa emang kata dia, saya nggak enak dia nyebut tuh si ibu itu si banyak omong. Harusnya ibu bersyukur bukan sakit hati. Kenapa syukur? Ibu cuman disangka dia banyak omong. Berarti dia nggak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak koreng, bisul, ya kan? Udahlah, kalau ada yang sebel ke kita mah ladang amal. Maafin aja. Gini ya, kita nih, orang yang sebel ke kita tuh orang yang ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur dia masih melek aja ingat ke kita. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan diri, dia seluruh waktunya nyari-nyari kekurangan kita. Udah gitu dia nyebarin lagi kemana-mana. Berarti kan kalau gibah pahala dia dikasih ke kita. Dosa kita diangkut oleh dia, betul tidak? Apa ruginya? Ha? Harusnya kita kirim buah-buahan kepada beliau atas jerih payahnya ngangkutin dosa kita, ya kan? Bukannya sebel, yang apes tuh kita yang sebel sama tetangga. Kita yang tidak bisa tidur, dia lagi ngorok, kan rugi kita hadirin. Udah saya emang gak mau pusing. Wal afina 'anin nas, maafkan. Pernah dengar Mang Oded? Tahu Mang Oded? Wali kota Bandung yang wafat. Ya, tahu nggak? Wafatnya hari Jumat di masjid sedang sholat persiapan khutbah Jumat. Aduh, ini susah meninggal kayak gitu. Di sini udah berapa banyak yang meninggal di masjid ini, mah? Jarang kan? Mau meninggal keluar, mau meninggal keluar. Susah tuh. Mungkin pernah dengar dulu Agim sakit, pernah ada berita dulu ya. Itu kan di masjid, Bu. Saya udah merasa bakal meninggal. Kata dokter, ini udah ngedrop terus. Pas lagi itikaf, jangan dokter, tolong, nggak boleh ada yang bawa saya dari mihrab. Waktu itu di mihrab masjid. Udah nggak apa-apa, kalaupun memang harus meninggal, saya mau di sini aja. Udahlah Mas, izinkan. Pada nangis itu, ingat aja. Saya pikir ini mungkin penghabisan saya. Sholat tuh Pak, sambil duduk. Sujud juga dilamain, udah ngarep-ngarep meninggalnya lagi sujud ya nggak. Nggak meninggal ini ada. Duduk lagi sujud. Pas udah sholat ditensi, kok kayaknya jadi bagus kata tensi. Gagal hadirin. Hidup ini. Jadi nggak gampang meninggal di masjid tuh Pak. Udah pamitan juga nggak jadi. Mang Oded ini meninggal di masjid, lagi sholat hari Jumat mau khutbah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Bagi saya luar biasa ya. Iri. Nah ketika tanya ke keluarganya, apa amalan beliau? Selain ya beliau sangat suka silaturahim, juga beliau selalu baca Quran di malam hari itu. Ada amalan beliau yang khusus adalah memaafkan dan mendoakan kebaikan bagi yang menyakitinya. Pastilah jadi pejabat ada yang tidak suka, tapi didoakan khusus itu oleh beliau. Tuh wal afina 'anin nas. Ayo, jangan kotor hati, ya. Tetangga walaupun kurang baik ke kita, kita baik aja. Yang kembali ke kita kan kelakuan kita. Terakhir, licik. Solusinya adalah jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian jadi orang jujur. Karena dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dan dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi rotenya begini Bu. Jujur baru bisa banyak berbuat baik. Dari berbuat baik bisa jadi surga. Janganlah kalian hati-hatilah kalian dusta kadzib. Karena dusta yahdi ilal fujur. Karena dusta mengantarkan kepada kejahatan-kejahatan. Dan kejahatan yahdi ilan nar, masuk. Jadi banyaknya orang menjadi jahat awalnya tidak jujur. Ini sabda Rasul. Makanya negeri ini masih lama kayaknya menjadi negeri yang baik.
Karena masih terlalu banyak korupsi, banyak ketidakjujuran. Tidak bisa. Rotenya itu Nabi juga Al-Amin dulu. Sebelum jadi Nabi itu Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Baru diangkat jadi Nabi. Makanya ibu bapak, kita tuh harus berusaha untuk jadi orang jujur. Mau tidak ibu belanja sama pedagang licik, pedagang jujur? Maunya sama yang jujur, benar? Pak, bapak, jawab Pak. Apakah bapak mau punya istri jujur? Yang jelas, mau tidak? Mau tidak? Walaupun bapak. Jadi walaupun si bapak teh kurang jujur, tetap nuntut istrinya jujur. Begitu. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Dengerin Pak. Apakah ibu mau punya suami jujur? Tuh. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Ya teh kumaha Ibu teh gimana? Ini kacau balau ini. Pantas bangsa ini nggak jujur ya. Dan si ibunya nggak jelas. Ibu maukah punya suami jujur? Mau. Apakah ibu siap? Jujur apa dulu? Ya jujur mah jujur aja. Kebanyakan curiga sama suami teh. Jujur itu bisa bikin bahagia Pak aslinya. Tapi jangankan kita, penjahat juga sebetulnya sama teman-temannya janjiannya buat jujur Pak. Lu harus jujur loh sama gue. Kata penjahat, tapi kan kita penjahat Bang. Enggak apa-apa, yang penting penjahat jujur katanya gitu. Aneh. Dia sakit hati tuh kalau temennya enggak jujur, padahal mereka juga rampok ya kan. Astagfirullah. Nah ibu, bapak, udahlah, hidup mah lempeng-lempeng aja ya. Rezeki mah nggak usah pakai licik-licikan, nggak usah pakai korupsi, nggak usah pakai macam-macam. Pasti kok ketemu dengan rezeki kita. Justru licik itulah yang bikin rezekinya nggak barokah. Pak, bapak, jujur kita teh bukan untuk diakui. Kalau jujur ya jujur saja. Kan ada suami, Bu, saya minta izin ya, mau itikaf. Hah? Itikaf? Jumatan aja jarang, ujuk-ujuk itikaf. Ya Bu, saya sadar umur udah tua, belum tentu panjang umur, pengen tobat. Kata Ustadz tadi, bagus kalau itikaf terus tobat. Gak percaya. Gak usah marah, kalau memang mau itikaf gak usah ngambek. Serius Bu, saya itikaf. Gak percaya Pak, ya udah nggak apa-apa. Pagi-pagi pulang itikaf, dari mana Pak? Ya kan dari masjid Bu, kan udah bilang kenapa HP-nya nggak dibuka? Lah namanya juga itikaf masa main HP, jelas ini mah nggak jujur. Keluyuran pasti ya. Alhamdulillah Bu, saya semalam itikaf, nggak percaya. Bu, saya jujur bukan supaya ibu percaya. Saya jujur karena memang itu yang saya lakukan. Ibu percaya atau tidak itu urusan ibu dengan Allah. Tapi saya juga memaklumi kalau ibu tidak percaya karena memang saya selama ini tidak bisa dipercaya. Namun kali ini alhamdulillah saya itikaf. Saya itu mah mirip dengan ceramah si Aagim di YouTube. Saya juga udah dengar, ya udah. Jangan kecewa. Kita udah jujur, tetap nggak enggak lempeng. Allah tahu. Suatu saat si ibu belanja sayur. Ibu, terima kasih. Terima kasih apa? Itu suami saya sekarang jadi baik ke saya tuh. Lah, apa urusan dengan saya? Lah kan suami saya, kata tetangga, diajak itikaf oleh suami ibu. Alhamdulillah, nyata perubahannya Bu. Oh, jadi iya kan mereka berdua itikaf. Oh gitu.
Kalau Allah mau ngebela, ada caranya. Nanti pulang ke rumah, Pak, maafin saya Pak ya, saya sudah suudzon. Nah ini ujian buat Bapak. Makanya, wah gagal. Kalau udah dibela oleh Allah ya, sing tawadu ya, makanya saya nggak bener-bener, ibu sih nggak mendukung. Nggak boleh gitu Pak. Alhamdulillah Bu, iya alhamdulillah. Maafkan saya Pak, habis saya nggak nyangka Bapak itikaf ya, nggak masalah Bu. Saya juga sadar kok, paham. Nggak mungkin sekali kejadian Ibu langsung percaya, nggak apa-apa Bu. Semuanya perlu proses. Gitu. Jadi jujur itu bukan dikagumi orang, jujur itu bukan supaya laku, jujur itu bukan supaya dihormati, tapi jujur itu amalan yang disukai Allah. Jujurlah. Ibu kalau belanjaan habis ngomong aja apa adanya. Masa baru tanggal 15 sudah habis? Saya tuh ingin yang awet Bu, yang awet. Gampang, pasang aja kalender di meja makan. Setahun Pak awet ya kan. Baik Ibu yang baik, terima kasih. Takabur. Solusinya apa? Waduh. Senang dengar kebenaran, sengat nasihat, jangan ngeremehkan orang. Egois, solusinya berbagi. Mulai dari yang berbagi terus, nolong. Bahagia, bersih hatinya. 3, Nora, pengen dipuji jadi orang yang cukup, pengen dipuji Allah aja. Orang mau muji, mau tidak muji biarin aja lah. Bukan urusan kita. Yang penting kita diterima oleh Allah. Galak, solusinya tegas dan santun, bicaranya baik-baik ya. Iri, solusinya bersyukur ya, syukuri yang ada, jangan banding-banding dengan yang lain. Qanaah. Licik, solusinya jujur enak, hidup jujur itu bahagia. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Udah 1,5 jam ini ya. Lama juga ya, alhamdulillah. Biasanya sejam. Oh ya, ini kalau mau nanti tinggal bawa aja ke rumah masing-masing. Tiap pagi uang-uang sisa ya. Misalkan beli kerupuk 10.000, bayar pakai 50 ribuan, sisanya kesiniin ya. Nanti kalau sudah penuh dikemanain terserah. Mungkin ada saudara yang sakit, kasihin isinya. Atau di masjid ini perlu boleh. Kalau perlu dikumpulkan ke DT Peduli, tinggal di WA saja. Alhamdulillah tahun kemarin dari yang kecil gini sekitar 160 miliar. Bisa membantu 1,5 juta orang. Beasiswa yang kena bencana, rumah yang hancur, yang sakit, wah macam-macam dari uang-uang kecil. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang tertolong. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Wahai Allah yang Maha menatap, wahai Allah yang Maha dekat, wahai Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang janji mengabulkan doa, wahai yang janji mengampuni dosa bagi yang bertobat. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Ampuni siapapun yang Engkau hadirkan ini ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Karim. Sebanyak apapun, sekotor apapun masa lalu kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada ibu bapak kami selama ini. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Bahagiakan, muliakan di dunia ini, di kuburnya, di akhirat kelak. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang baik ya Allah. Ampuni kami belum jadi contoh bagi keluarga. Ampuni kami belum bisa mendidik amanah-Mu ini dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Titipkan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami, penguat iman kami ya Allah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Muliakan akhlaknya ya Allah. Jauhkan keturunan kami dari perbuatan durhaka. Ya Allah, andai ajal memisahkan, kumpulkan keluarga kami di sorga-Mu. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka-Mu. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang Kau berkahi. Karuniakan iman yang kuat, nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Sembuhkan, sehatkan, sehat walafiat. Titipkan kepada kami ya Allah lingkungan yang penuh barokah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah, dari bala, dari musibah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.